Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ditya dan Tutor. Selamat datang teman-temanku, saudara-saudaraku sekalian dari seluruh Indonesia dan di luar negeri maupun di luar dunia. Oke ya, kali ini saya akan membahas apakah benar kalau kita memperlambat video itu menambah jam tayang. Nah, kalau mau tahu jawabannya, silakan simak video ini sampai full ya teman-teman ya. Karena kalau tidak disimak sampai full, sudah habis kuota teman-teman, tidak dapat ilmunya. Oke ya, belakangan ini kan kita sering mendengar kalau video kita ditonton dengan durasi yang lebih lambat, ditonton dengan lebih lambat, dengan kecepatan 0,25, maka akan menambah jam tayang kita. Apakah benar begitu? Nah, perlu kita ketahui ya teman-teman ya, suatu video ketika dibuat misal 10 menit, itu kalau mau dipercepat ataupun diperlambat, hasil jam tontonnya di YouTube itu pasti akan tetap sama ya. Jam tontonnya itu sama kalau misalnya ditonton secara full. Jadi kalau misalnya 10 menit diperlambat sampai jadi 40 menit, itu ditonton 10 menit, kalau misalnya ditonton 10 menit dari itu maka yang masuk jam tayangnya, jam tontonnya itu cuman masuk ya seperempat dari 10 menit atau 2,5 menit. Tetapi jangan khawatir teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita itu menonton dengan diperlambat, yang menambah itu adalah durasi tonton, rata-rata durasi tonton. Jadi kalau misalnya teman-teman itu penontonnya masih kecil, masih sedikit, kalau misalnya ya di rumah ada HP lain, HP-nya videonya teman-teman itu ditonton oleh saudara-saudara atau teman-temannya teman-teman itu, apabila ditonton dengan diperlambat, maka durasi tontonnya itu akan naik. Nah, apa gunanya? Kalau durasi tontonnya itu naik, maka video teman-teman tuh lebih punya kesempatan untuk direkomendasikan oleh YouTube. YouTube itu akan merekomendasikan video yang durasi tontonnya itu baik. Jadi kalau teman-teman itu pengen direkomendasikan oleh YouTube, itu ya mungkin bisa itu ya kalau minta tolong sama orang itu agar ditonton dengan diperlambat. Tetapi ada itunya ya, ada kekurangan dan kelebihannya ya. Kalau kelebihannya kan seperti tadi itu, bisa menambah durasi tonton. Tetapi ada kekurangannya teman-teman. Kalau teman-teman itu videonya diperlambat kan akan suaranya tuh tidak enak didengar ya. Suaranya pertama nggak enak didengar dan orang tuh nggak bisa menikmati isi dari video teman-teman. Ya gunanya itu hanya untuk menaikkan jumlah durasi tontonan saja. Dulu pernah itu ada orang yang melakukan percobaan ya, dia bikin video itu kecepatannya tuh sangat cepat sekali, diupload ke YouTube. Nah, dia bilang tuh kalau ingin menikmati video ini harus diperlambat. Lah itu bisa itu seperti itu. Dia bikin video mungkin yang panjang, dia percepat di aplikasi, kemudian setelah itu kalau ingin bisa menonton dia dengan durasi yang sebenarnya harus diperlambat. Ya itu bisa seperti itu. Tapi kan nggak semua orang mau ya seperti menonton video yang seperti itu. Tidak semua orang mau menonton video yang cepat terus harus repot-repot memperlambat, kan tidak semua orang mau. Jadi teman-teman ya, kalau ingin durasi tontonnya bagus, saran saya adalah selalu berbenah, selalu memperbaiki konten teman-teman. Jangan sampai itu orang nonton itu sekedar nonton. Kalau mau ingin memiliki durasi tonton yang baik, itu ya sebaiknya teman-teman membuat video itu yang mengedukasi atau setidaknya menghibur. Yang dibutuhkan oleh orang kan kalau tidak edukasi ya hiburan. Kalau teman-teman tidak bisa memenuhi ini, apa yang terjadi? Ya durasi tonton teman-teman itu kecil, orang nggak mau nonton lagi. Gitu. Jadi kalau teman-teman ingin durasi tontonnya itu tinggi, jam tayangnya pun juga tinggi, banyak yang ngeklik, perbaiki konten ya. Konten itu di atas SEO, konten itu di atas rekomendasi. Video teman-teman direkomendasikan di banyak video lain, tapi kalau isinya belgedus kan ya, tidak ada yang
nggak ada yang mau subscribe teman-teman, tidak ada yang mau mengunjungi teman-teman lagi. Jadi ya perlu diingat lagi, kalau diperlambat 0,25 itu tuh hanya menambah durasi tonton, tidak menambah jam tayang. Yang digunakan untuk monetisasi adalah jam tayang. Tetapi durasi tonton ini mengakibatkan kita bisa direkomendasikan oleh YouTube. Tapi semua ini juga tidak akan berguna kalau konten teman-teman itu tidak mengedukasi maupun menghibur. Ya, jadi selalu diingat, selalu diperhatikan, kita buat konten itu untuk dinikmati. Ya, entah secara ilmunya maupun hiburannya. Kalau teman-teman gagal untuk memberikan ini kepada penonton, apa yang terjadi? Ya mungkin ada yang mengasuk teman-teman ya secara terpaksa gara-gara itu ya gotong royong. Itu mungkin saja beberapa waktu setelah menonton video teman-teman, wah ini nggak menarik nih, dia akan unsubs ya. Berbeda halnya dengan kalau kontennya teman-teman itu baik, mungkin saja awalnya itu mungkin saling gotong royong ya, tapi karena wah ini videonya menarik nih, saya dapat ilmu baru di sini nih, saya dapat hiburan di sini nih. Awalnya mungkin saling sub, tapi gara-gara kontennya menarik, gara-gara kontennya itu bagus, orang tadi akan selalu kembali, akan selalu menonton video teman-teman. Ya, jadi jangan terlalu khawatir dengan SEO, jangan terlalu khawatir dengan rekomendasi. Khawatirlah dengan konten teman-teman, karena konten itu adalah yang utama ya. Kalau orang dulu itu YouTuber duluan bilang YouTube lebih dari TV. Ya, kenapa? Karena di YouTube itu kontennya lebih ngena, lebih personal ke penonton-penontonnya, lebih bisa menanggapi keinginan penonton. Di komentar kan si kreator kan membaca komentar, oh pelangganku sukanya seperti ini, kita langsung bisa itu ya menanggapi dengan video-video yang lebih menarik. Beda dengan TV kan, kalau TV kita mau komentar di mana di TV, paling kan memberi surat kepada TV atau bagaimana, kan ribet ya. Makanya dulu itu dikatakan seperti itu, YouTube lebih dari TV. Karena itu ya, karena YouTuber dulu itu interaksi dengan yang menontonnya itu baik, dia selalu berbenah, oh ini video saya kurang ini, video saya ini seperti ini, penonton saya sukanya seperti ini, dia itu langsung itu responsif ya, gitu. Itulah teman-teman ya, mau durasi tonton kita itu diperbesar dengan dengan menonton secara diperlambat, atau kita mempunyai rekomendasi video yang bagus, yang utama tetaplah konten. Karena kalau konten kita itu nggak bagus, konten kita itu ala kadarnya, yang maksudnya tidak ada isinya. Kalau ala kadarnya tapi ada isi dan ilmunya itu nggak masalah. Kalau ala kadar dan tidak ada isinya, nah ini perlu introspeksi, perlu berbenah, perlu diperbaiki, karena yang disukai orang itu adalah isi dari video teman-teman. Mau pakai HP, mau pakai kamera, mau bagus atau jelek, device atau alat yang digunakan oleh teman-teman itu tidak masalah, yang penting ada isinya. Isinya itu apa? Edukasi dan hiburan. Kalau nggak bisa edukasi ya menghibur, kalau nggak bisa menghibur ya edukasi. Kalau bisa dua-duanya lebih baik lagi. Pasti itu yang seperti itu akan rame ya. Itu ya. Saya belajar itu ya seperti dari siapa itu, Jerome Pauline ya. Jerome Pauline kan dulu tuh ada isinya ya kan, belajar bahasa Jepang gitu ya. Nah sekarang dia walaupun lebih ke hiburannya itu kan tetap menghibur, walaupun yang segi-segi edukasinya sudah agak berkurang, tapi kan dia ada hiburannya, makanya kita sering suka menonton itu ya. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat konten teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.